Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial teknik pengisian form penilaian Lomba Anak Santri dalam rangka Hari Ulang Tahun Kampung Bogatama ke-37 tahun 2023. Pada video kali ini akan kami bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama tentang pengenalan form penilaian yang digunakan selama Lomba Anak Santri tahun 2023. Dan yang kedua adalah tentang tata cara pengisian form penilaian tersebut. Bapak Ibu calon Dewan Juri Lomba Anak Santri, pada bagian pertama akan kami kenalkan jenis form yang akan kita gunakan dalam Lomba Anak Santri. Berikut ini adalah contoh form penilaian pada Lomba Anak Santri kedua. Jadi ada 7 kolom di dalam form penilaian tersebut. Yang pertama adalah nomor sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam cabang lomba tersebut. Kemudian bagian kedua adalah kolom nama peserta. Kemudian kolom ketiga adalah TPA asal dari peserta yang bersangkutan. Kemudian kolom 4, kolom 5 dan kolom 6 adalah poin penilaian yang mengakomodir dari panduan Lomba Anak Santri yang telah kita kirim beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, sebagai contoh dari cabang Lomba Adzan Iqomah adalah kefasihan di kolom 4, kemudian lagu di kolom 5, dan adab di kolom 6. Pada kolom terakhir kita ketemu ada total nilai dari penjumlahan nilai sempurna 100 dikurangi dengan kesalahan pada kolom 4, kolom 5, dan kolom 6. Kemudian dalam bentuk yang pertama, poin penilaian kita akan mencari kesalahannya. Akan tetapi untuk lomba mewarnai dan lomba hot, maka pada kolomnya adalah poin penilaian. Jadi nanti kita akan berbeda pada cara pengisiannya yang akan kami sampaikan pada yang kedua nanti. Pada bagian kedua, kita akan mencoba mencontohkan bagaimana cara mengisi form penilaian tersebut. Yang pertama, kita masukkan nama peserta, kemudian kita masukkan TPA asal, misalnya TPA Al-Islam. Nah, kemudian pada kolom 4, 5, dan 6 di bawah label kesalahan, maka Bapak Ibu Dewan Juri memperhatikan detik per detik peserta melaksanakan lombanya. Suatu misal ditemukan kefasihan Bapak Ibu anggap salah, maka Bapak Ibu tinggal menulis satu tirus di kolom kefasihan. Kemudian Bapak Ibu menemukan lagu yang dilantunkan ternyata salah, tidak sesuai dengan panduan, maka Bapak Ibu menuliskan satu tirus di kolom lagu. Begitu juga dengan adab. Kemudian berlanjut sampai peserta selesai melaksanakan lombanya. Misalnya di dalam kolom lagu Bapak Ibu menemukan 5 kesalahan, maka Bapak Ibu menuliskan satu persatu. Setiap kali peserta melakukan kesalahan, Bapak Ibu langsung merekodnya ke dalam satu tirus. Setiap peserta melakukan kesalahan, detik per detik diamati satu persatu, sehingga dalam proses pelaksanaan lomba tersebut Bapak Ibu misalnya menemukan kesalahan adab, berlanjut lagi ketemu lagu yang salah, berlanjut lagi misalnya ketemu pada kefasihan yang salah, hingga peserta selesai. Nah, sebagai catatan untuk kolom kefasihan sesuai dengan petunjuk, misalnya pada Lomba Anak Santri yang kedua ini kefasihan adalah 40%. Maka kolom tirus yang Bapak Ibu isikan di baris pertama, peserta atas nama Budi, tidak boleh melebihi 40 tirus. Misalnya kita temukan selama proses tersebut ada 10 atau 12 dan seterusnya. Lagu, karena poinnya adalah 30%, maka kolom kesalahan yang di bawah kolom lagu tidak boleh melebihi 30 tirus. Begitu juga dengan adab yang 30%. Nah, pada total nilai Bapak Ibu menjumlahkan total kesalahan. Misalnya di sini ada 12 kesalahan ditambah 6 berarti 18, ditambah dengan 2 berarti 20,
maka ketemu total kesalahan ada 20. Sehingga pada 7 nilainya adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Inilah nilai akhir dari peserta atas nama Budi. Satu yang perlu dilakukan sebagai titik tekan adalah bahwa penulisan virus ini adalah hasil dari pengamatan detik per detik pada saat peserta melakukan lomba. Satu kali Bapak Ibu menemukan, langsung direkod di kolom kesalahan. Berlanjut lomba, ditemukan lagi lagu salah dan seterusnya, sehingga tidak ada satupun kesalahan yang luput dari rekod kesalahan 4, 5, dan 6. Dengan begitu, di akhir lomba kita bisa menemukan apa total jumlah kesalahan peserta tersebut dan menimbulkan total nilai sempurna 100 dikurang total kesalahan jumlah dari kolom 5 dan kolom. Kemudian selanjutnya untuk cabang lomba mewarnai, baik itu putra maupun putri, dan lomba hot, maka ada perlakuan istimewa karena Bapak Ibu tidak melihat prosesnya peserta tersebut melakukan lomba, akan tetapi Bapak Ibu melihat hasil akhirnya, sehingga pada kolom 4 dan kolom 5 di bawah naungan judul poin penilaian, bukan total kesalahan. Nah, kembali kita contohkan, misalnya nama kita adalah Andi, masukkan, kemudian DKA TPA Al-Islam, maka penilaian pada poin penilaian ketepatan 60% dan kebersihan atau kerapian adalah 40%, maka Bapak Ibu menilai hasil karya dari peserta tersebut berapa ketepatan warnanya, berapa poin untuk ketepatan warnanya, misalnya 50. Kemudian kebersihan dan kerapiannya misalnya 30. Maka total nilai adalah ditambah dengan kolom 5, yaitu nilai akhir adalah 80. Nah, perlu diingat sebagaimana tadi di dalam bentuk yang pertama, ketepatan warna total persentasenya adalah 60%, sehingga yang kita makan tidak boleh lebih 6 poin. Begitu juga dengan kebersihan dan kerapihan yang 60%, maka kolom 5 ini boleh memasukkan angka di atas 4. Ini terkhusus untuk cabang lomba mewarnai dan cabang lomba hot, karena dua cabang lomba Bapak Ibu tidak melihat prosesnya, melainkan menilai hasil